Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak. Sehat semua kan? Lancar puasanya? Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini bertemu lagi dengan Cermai bersama Bu Umi. Nah, pada sore hari ini Bu Umi akan menceritakan sebuah kisah. Kisah apa itu? Kisah seorang kakek tua dan seorang pemuda pencuri. Bagaimana kisahnya? Disimak ya anak-anak. Suatu hari hiduplah seorang kakek tua bersama dengan istrinya di sebuah desa. Desa tersebut termasuk desa yang sepi. Kakek dan nenek tua tersebut hanya tinggal berdua. Kakek ini gemar menanam tanaman, dan salah satunya tanaman yang paling kakek sukai adalah tanaman pohon pepaya. Kenapa kakek itu menyukai pohon pepaya? Karena pohon pepayanya itu bisa berbuah sangat lebat. Bahkan buahnya besar-besar dan sangat manis. Beberapa kali pohonnya tumbuh berbuah dan kakek tua itu senang untuk berbagi kepada tetangga-tetangganya. Karena buah yang dimiliki oleh kakek, buah pepaya itu sangat manis dan besar-besar. Suatu ketika, pada malam hari, datang seorang pemuda dengan mengendap-endap di sekitar rumah kakek. Apa yang akan dilakukan pemuda tersebut? Ternyata pemuda tersebut mengambil pepaya dari pohon kakek. Pagi harinya, kakek bangun, jalan-jalan di sekitar rumahnya, melihat pohon pepayanya. Kaget, buah pepayaku kenapa hanya tinggal sedikit? Kakek hanya bisa termenung, diam. Hari kedua, kakek hanya diam saja. Lalu keesokan paginya, kakek lihat kembali pohon pepaya tersebut. Ternyata ada pepaya yang hilang lagi. Kakek tua tersebut termenung di depan rumahnya, terlihat sangat sedih. Lalu istrinya mendekati. "Bapak, kenapa Bapak murung?" Lalu kakek menjawab, "Bu, buah pepaya kita ada yang hilang." "Lalu bagaimana, Pak?" "Tidak apa-apa. Berarti ada seseorang yang benar-benar membutuhkan, benar-benar lapar dan tidak bisa membeli atau mencari makanan untuk dirinya sendiri." Lalu apa yang dilakukan kakek tersebut? Di luar dugaan, ternyata kakek itu mengambil sebuah tangga untuk diletakkan di batang pohon pepayanya tersebut. Tidak habis pikir, ternyata kakek memiliki pikiran yang berbeda. Tidak marah, tidak sedih, tetapi ternyata apa yang dipikirkan kakek? Kakek ingin membantu seorang tersebut supaya lebih mudah untuk mengambil pepayanya. Oleh karena itu, diletakkannya tangga yang berada di bawah pohon pepayanya. Malam sudah terlewati. Pagi hari kakek melihat lagi pada pohon pepayanya. Ternyata tidak ada satupun pepaya yang terambil. Kakek berusaha untuk menunggu lagi. Lalu membiarkan tangga itu berada di bawah pohon pepaya.
hari selanjutnya, kakek melihat pohonnya lagi. Dan tidak ada buah pepaya yang terambil lagi. Masih utuh seperti sedia kala. Tiba-tiba pada sore hari, ada seorang pemuda yang datang ke rumah kakek tersebut. Pemuda itu membawa kantong besar. Kakek merasa tidak kenal dengan seorang pemuda tersebut. "Selamat sore, Pak. Maaf, saya bertamu sore-sore mengganggu Bapak." Gitu kiranya pemuda bercakap. "Iya nak, silahkan masuk. Kamu membawa apa? Kenapa membawa barang sebesar itu? Apakah itu berat?" Kakek menjawab. Lalu si pemuda hanya tersenyum dan menyalami tangan kakek. "Bapak, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ini adalah buah pepaya Bapak yang saya curi dari tempo hari. Saya akan mengembalikan buah-buah ini. Masih utuh dan masih manis. Saya tidak mengurangi satu pun dari yang saya ambil." Kakek tersebut merasa kaget dan kagum dari kebaikan kakek. Kebaikan yang sekecil itu hanya meletakkan sebuah tangga di bawah pohon pepaya supaya memudahkan si pencuri untuk mengambil pepaya, tetapi sudah menggoyahkan hati pencuri supaya bertobat, berminta maaf pada kakek tersebut, dan menjadi orang yang baik. Hanya sedikit kebaikan bisa meruntuhkan kejahatan atau keburukan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Artinya, janganlah kamu meremehkan kebaikan sekecil apapun, sekalipun engkau bertemu saudaramu dengan wajah yang tersenyum berseri-seri. Nah, anak-anak, dari kisah tersebut kita bisa mengambil hikmahnya. Apa itu hikmahnya? Ketika kita melihat sebuah kejahatan atau melihat dari sebuah keburukan, kita tidak bisa membalas tersebut dengan keburukan atau kejahatan pula. Tapi dengan kebaikan, maka keburukan itu sedikit demi sedikit akan runtuh dan keburukan akan berubah menjadi kebaikan. Sekian anak-anak, semoga kisah ini bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.